Kembali lagi di tugas 5 menit. Oke. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah psikologi kepribadian. Tugas kali ini adalah untuk menjelaskan mengenai kepribadian yang dikemukakan oleh salah satu tokoh psikolog terkenal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh psikologi yaitu Fromm. Fromm adalah psikolog atau ilmuwan psikologi yang memiliki minat terhadap aliran psikoanalisis milik Sigmund Freud. Fromm sendiri juga merupakan revolusioner penggabungan antara teori psikoanalisis dan juga humanistik yang pertama kali mencetuskan salah satu cikal bakal dari psikolog humanistik adalah si Fromm ini. Oke, jadi menurut Fromm dalam teorinya beliau menjelaskan bahwasanya manusia itu memerlukan kebutuhan dasar yang harus dimiliki untuk dapat dikatakan seseorang tersebut sehat secara kepribadian atau waras secara kepribadian. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Fromm. Yang pertama ada keterhubungan, transcendence, keberakaran, identitas, dan juga kebebasan. Kita bahas yang pertama, keterhubungan. Keterhubungan adalah bentuk dari keinginan atau kebutuhan manusia untuk saling terhubung dengan manusia satu dengan yang lainnya. Secara simpelnya adalah melakukan sosialisasi dengan orang lain. Kemudian transcendence. Transcendence ini merupakan kebutuhan seseorang bahwasanya manusia butuh untuk lebih atau untuk menaikkan derajat dan taraf seseorang dari derajat A ke derajat B yang merupakan derajat lebih tinggi. Yang ketiga ada keberakaran. Keberakaran adalah kebutuhan dari manusia untuk mendapat identitas atau menjadi dirinya sendiri di setiap tempat atau setiap skema yang ada. Yang selanjutnya ada identitas. Identitas adalah kebutuhan seseorang terhadap harga diri, kepercayaan, dan juga panggung untuk menunjukkan eksistensi. Seseorang perlu eksistensi untuk dapat hidup di dunia ini. Itu merupakan salah satu dari identitas. Yang kelima ada kebebasan. Kebebasan ini menurut Fromm adalah seseorang yang bebas untuk melakukan ekspresi apapun yang mereka keluarkan dan itu harus dilakukan secara konsisten. Bebas berpendapat itu juga seperti kebebasan menurut Fromm yang harus diberikan ke seseorang wartawan atau media dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari kebutuhan kebebasan yang dikemukakan oleh Fromm dalam teori kebutuhan dasar manusia. Kemudian Fromm juga membagi 5 orientasi kebutuhan manusia. Di sini terdapat 5 kepribadian yang didasari oleh kebutuhan manusia yang sudah saya sebutkan tersebut. Fromm membagi 2, itu ada produktif dan tidak produktif. Yang pertama adalah produktif. Kita tahu bahwa produktif adalah seseorang yang melakukan hal dengan cara menghasilkan benda atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Menurut Fromm sendiri, produktif, kepribadian produktif adalah orang-orang yang berfokus pada hubungan penuh kasih, kekeluargaan, kebahagiaan, kegemaran, dan lain sebagainya. Jadi, karakter produktif adalah karakter yang positif atau karakter-karakter baik. Jika kita ambil contoh adalah seperti para pahlawan dalam komik dan juga film-film action dan superhero. Itu adalah karakter dari produktif. Sedangkan untuk tidak produktif sendiri, Fromm membagi 4 karakter atau kepribadian tidak produktif. Yang pertama ada reseptif. Reseptif adalah orang-orang yang memiliki kepribadian bergantung kepada orang lain, mengandalkan orang lain, tapi tidak pernah melakukan balasan untuk hasil dari apa yang orang lain lakukan untuk dia. Jadi hanya orang-orang yang mengambil atau menyedot segala
kebermanfaatan orang lain. Kemudian ada eksploratif. Eksploratif adalah orang-orang yang curang atau orang-orang yang mau melakukan apapun untuk bisa mendapatkan atau memenuhi ego dari dirinya sendiri. Mereka bisa mencuri, menipu, membunuh, dan lain sebagainya hanya untuk memuaskan ego atau memenuhi keinginan ego dasar mereka. Kemudian ada penimbunan. Penimbunan adalah orang-orang dengan obsesi lebih terhadap harta benda. Jadi orang-orang yang hanya ingin memiliki banyak uang, banyak emas, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu kepribadian yang Fromm jelaskan di bagian karakter tidak produktif. Dan yang terakhir ada pemasaran. Pemasaran adalah orang-orang yang mau memanfaatkan jabatan orang lain demi dia bisa bertahan hidup. Jadi orang-orang ini adalah mereka yang memiliki rasa aman dengan menjalin hubungan atau memiliki ikatan emosional dengan orang lain yang berada di atasnya. Kemudian mereka ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai kepribadian oleh salah satu tokoh psikolog, yaitu Erich Fromm. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai diri saya sendiri. Jadi kalau menurut Erich Fromm itu, setiap manusia pasti memiliki dari kelima kepribadian ini, tergantung bagaimana seseorang menggunakannya atau mereka merepresentasikannya kepada orang lain. Untuk saya sendiri, mungkin lebih kepada bagian eksploratif, pemenuhan ego dengan cara curang. Sebenarnya curang ini di sini tidak terlalu ekstrim, dimana kita memang perlu memakai topeng untuk bisa melakukan hubungan dengan orang lain. Jadi kita memerlukan sebuah tembok atau memerlukan sebuah gambaran baru yang kita berikan kepada teman. Itu harus berbeda dengan yang kita berikan kepada keluarga, kemudian kepada kolega, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kepribadian tidak produktif, namun itu paling aktifnya adalah eksploratif, dimana kita juga harus melebih-lebihkan sesuatu terhadap diri sendiri agar seseorang itu lebih percaya kepada diri kita. Saya ambil contoh adalah, jadi ketika seorang menjual sebuah barang, mereka harus melebih-lebihkan produk mereka agar seseorang lebih tertarik terhadap produk tersebut dan membeli produk yang mereka jual. Nah, itu merupakan salah satu kepribadian tidak produktif namun efektif dalam mencari keamanan untuk hidup di masyarakat. Nah, itu tadi merupakan contoh penjelasan dari salah satu kepribadian menurut Fromm. Sekian, jika ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di tugas 5 menit.